Saya juga agak bingung, ada beberapa teman-teman di akademisi, praktisi juga nanya sejak kapan Pak Menko jadi jubirnya. Enggak, pertanyaan gue, kenapa lo mendowngrade Menko? Ini pertanyaan sebagai jubir. Pak, saya boleh pulang? Dari sisi tersangka, saya akan mengatakan bahwa proses penyidikan ini harus batal demi hukum. Kenapa dia harus batal demi hukum? Karena di dalam proses penegakan hukumnya itu sudah terjadi pelanggaran hukum. Lu maksudnya memberi advice pada Febri, benar batal demi hukum maksudnya? Febri itu siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi lagi soal pimpinan KPK dengan orang yang sangat memuja pimpinan KPK. Kok tiba-tiba orang yang memuja? Enggak, ini klarifikasi. Saya boleh izin pulang? Gimana sampai lo Siap salah, Pak. sampai memuja pimpinan. Muhammad Praswat yang biasa dikenal sebagai Abung. Siap. Coba jelasin dulu ini. Jadi pimpinan lo atau mantan pimpinan lo kok kayak gitu kelakuannya? Jadi memang agak unik, Pak, ini. Situasi terakhir ini kan sebenarnya ada satu tindak kejahatan di dalam tindak kejahatan. Ada satu konstruksi dugaan tindak pidana korupsi terjadi di Kementan, tapi juga di dalam proses penegakan hukumnya lahirlah satu tindak pidana lagi. Gue senang nih kalimatnya, ada kejahatan dalam kejahatan. Ada korupsi yang dikorupsi. Memang beda, Pak, kalau yang ngomong. Memang beda. Ada isinya sama yang nggak ada isinya, yang isi podcast itu memang beda, Pak. Jadi secara substansi teori konstruksi. Abung ini, pemirsa juga ketua IM 57. Orang-orang yang digusur dan digeser dari KPK. Karena ketajamannya ini. Dan dia memuja pimpinan KPK. Memuja. Oke, Pak. Jadi ada kejahatan di dalam satu kejahatan. Jadi ada dugaan tindak pidana korupsi yang diusut oleh KPK di Kementerian Pertanian. Lalu lahirlah dalam proses pengusutan kejahatan tersebut lahir satu kejahatan baru, yaitu ada dugaan pemerasan dalam jabatan, ya, yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada Menteri Syahrul Yassin Limpo. Nah, dua-duanya dugaan tindak kejahatan ini sudah dalam proses penyidikan. Yang di Kementan sudah dalam proses penyidikan, yang di kepolisian sudah dalam proses penyidikan. Jadi kalau kita ambil dari satu perspektif yang agak out of the box, keren. Atau without the box, itu bisa lebih bagus lagi, bukan out of the box, without the box. Without the box. Sebenarnya ini kesepakatan para sarjana di seluruh dunia, Pak. Sarjana apa nih? Pidana. Jadi kalau sudah ada konflik of interest, itu juga ada di UNCC, apa ya, United Nations Convention Against Corruption. Kedua, ada korupsi di dalam korupsi. Ini kan yang korupsi by law. Jadi penegak hukum melakukan korupsi dengan cara ya pemerasan, terus itu segala macam suap dan gratifikasi dan lain-lain. Ini harusnya lembaga tersebut atau inkasu KPK itu harus stop dulu. Ini harus stop dulu untuk membersihkan anasir-anasir yang ada dalam dirinya. Jadi semacam kalau orang batal wudhu, dia harus balik dulu, wudhu lagi nih, Pak. Itu loh logika sederhananya. Nggak bisa dia melanjutkan sholatnya karena potensi konflik of interestnya terlalu tinggi. Kedua juga sudah tereduksi proses proper dan proses due diligence lah istilahnya. Kalau kita ini sudah tidak lagi kita bisa jamin perjalanan penegakan hukumnya berjalan sesuai dengan standar. Sudah tidak trustable, sudah tidak proper, sudah tidak prudent, bisa gitu, Pak. Jadi makanya beberapa kali kita sampaikan bahwa pimpinan KPK wajib dinonaktifkan dulu untuk kemudian kita lanjutkan
proses penegakan hukum yang ada terkait di Kementerian Pertanian. Karena apa? Karena apapun keputusan tindakan yang dilakukan oleh para penyidik, ini kan bertindak untuk dan atas nama pimpinan KPK. Itu pasal 39 ayat 2 Undang-Undang KPK menyatakan itu. Sementara saat ini pimpinan KPK sedang diusut dugaan keterkaitannya, bahkan sudah naik ke penyidikan ya. Tinggal launching aja nih tersangkanya siapa. Ada pasal 36 yang sedang diusut oleh teman-teman dari Polda Metro Jaya. Sementara proses penyidikan yang sedang berlangsung di KPK itu terikat pada 39 ayat 2 bahwa penyelidik, penyidik, penuntut bertindak untuk dan atas nama pimpinan. Ini kan seperti apa ya Pak ya? Dia akan paradoks nih. Sementara dia harus menjalankan tugas penyidikannya untuk melakukan pencarian. Lu keren karena ini belum banyak disentuh nih isu ini. Ini sangat mendasar banget soalnya. Mendasar Pak. Karena sementara dia diwajibkan untuk melakukan secara penegakan hukum, pengambilan alat bukti dan segala macam ya, pemeriksaan, interogasi, bahkan nanti pastinya wajib memeriksa si tersangka siapapun itu ya nanti tersangkanya. Misalnya seorang penyidik memeriksa tersangka SYL. Misal tersangkanya SYL. Karena sampai hari ini Pak, nih, belum ada announcement resmi loh. Sudah ada expose, sudah ada hasil expose, tapi belum dikemukakan, walaupun Menko sudah mengemukakan. Iya, ya saya juga agak bingung, ada beberapa teman-teman di akademisi, praktisi juga nanya sejak kapan Pak Menko jadi jubirnya. Lu jangan mendowngrade Menko dong, kok bilang jubir? karena KPK belum pernah melakukan announcement resmi. Maksudmu apa sampai hari ini? Mendowngrade Menko. Siapa sebenarnya tersangka yang ada di Kementerian Pertanian? Enggak, pertanyaan gue, kenapa lo mendowngrade Menko? Ini pertanyaan sebagai jubir tuh. Pak, saya boleh pulang. jadi Pak Mahfud mengambil posisinya. Iya, itu nggak boleh. Karena apa? Karena KPK by law, meskipun sebenarnya dia sudah terabsorb masuk ke dalam eksekutif, tapi tetap ada satu pasal di dalam Undang-Undang KPK yang baru, Undang-Undang 19 2019, kewenangannya itu dijalankan secara independen, meskipun sebenarnya ya saya juga agak bingung ya, sekarang kan KPK masuk ke dalam kabinet terus ya, rapat kabinet, ikut rapat kabinet, ikut semua kegiatan-kegiatan. Tapi dari penjelasanmu tuh Bos, ada yang menarik. Ada yang menarik. Pertama, pemberantasan korupsi di korupsi. Ya. Jadi tuh ini jarang-jarang ini ada history kayak gini. Terus kedua, pendapatmu tuh keren Bos. Karena kamu bilang kalau pemberantas korupsinya korup, maka kemudian ini dulu yang diberesin. Karena kalau dia tetap menjalankan pemberantasan korupsi, kita bisa kemudian mengatakan apa jaminannya dia tidak korup dalam proses itu. Dan pastinya kalau saya jadi pihak dari sisi sebelah sana, dari sisi tersangka, saya akan mengatakan bahwa proses penyidikan ini harus batal demi hukum. Kenapa dia harus batal demi hukum? Karena di dalam proses penegakan hukumnya itu sudah terjadi pelanggaran hukum. Lu maksudnya memberi advice pada Febri, batal demi hukum maksudnya? Febri itu siapa ya? saya nggak kenal ya. Orang yang dipanggil KPK. Coba tolong diingatkan siapa ya? Orang yang dipanggil KPK. Karena diduga menjadi penasehat hukum. Oh gitu. Dalam kasus tersangka. Namanya Febri. Namanya Febri. Apa perlu diganti nama? Gue juga belum tahu nih. Ya saya titip salam aja lah. Soalnya saya juga agak kurang. Ya mungkin saya yang lupa kali ya. Mendadak insomnia lu. Saya juga nggak tahu. Tapi yang juga menarik gini kan, bahwa yang disebut pasal 39 ayat 2 tuh yang tadi disebutin Abung tuh kan itu keren tuh. Jadi proses penyidikan dan penuntutan
itu yang dilakukan oleh penyelidik dan itu bertindak untuk dan atas nama pimpinan KPK. Dan itu artinya kalau dikaitkan di pasal 30 kan jadi menarik, Bos. 36 ayat 1 kan, yang disitu katakan bahwa dengan alasan apapun dia tidak boleh ketemu. Apalagi kalau ini prosesnya memang udah cukup panjang nih kan. Jadi tidak ada justifikasi bahwa itu belum proses penyelidikan, nggak bisa ngomong kayak begitu dong. Saya coba jelaskan sedikit pasal 36, konstruksi pasal 36. Bongkar aja bongkar, Bung. Jangan dijelasin, bongkar aja bongkar. Konstruksi pasal 3, mudah-mudahan nanti teman-teman Polda Metro ada yang nonton ya podcastnya ya. Mudah-mudahan teman-teman Polda Metro nonton ya. Kalau nggak, tarik aja Agung sebagai saksi ahli. Jadi gini, konstruksi pasal 36 ini agak unik, Pak. BW, karena apa? Karena pimpinan KPK dilarang bertemu secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang berperkara dengan alasan apapun. Jadi kalau di dalam hukum pidana kan kita tahu bahwa ada 2 unsur paling penting untuk dibuktikan di dalam satu perbuatan tindak pidana, yaitu satu mens rea, kedua actus reus. Jadi ini unik nih. Pasal 36 ini tidak perlu membuktikan mens rea-nya. Karena dia tidak perlu motif. Dengan alasan apapun. Bertemu dengan alasan apapun. Selesai. Istilahnya maaf nih ngomong. Kita ngantri di dalam toilet bareng aja gitu. Ketemu nih. Terpenuhilah. Konstruksi pasal 36. Makanya KPK itu harus akuntabel dan transparan. Jadi kita itu harus selalu dulu Pak ya. Kita tetapin zero tolerance. Terus itu pengumuman tersangka di awal. Terus itu dari mulai penyelidikan itu sudah didengung-dengungkan. Kita juga semuanya itu sudah tahu siapa yang akan menjadi tersangka, siapa yang jadi saksi, Jadi tidak ada ruang gelap di dalam proses penanganan perkara di KPK. Hari ini Pak BW, hari ini saya nggak tahu apa yang buat kemudian hari ini dibolak-balik SOP penindakan di KPK itu sehingga pengumuman tersangka harus di ujung, nanti diumumkan setelah penahanan dan lain-lain. Karena ini kan memberikan ruang gelap di tengah. Udah ketahuan. Sementara pihak-pihak yang berperkara ini itu terus bebas, orang tidak tahu dia sedang menjadi calon tersangka atau segala macam kaitannya dengan KPK, dan pimpinan bisa bertemu kapan saja. SOP yang dibalik-balik sebenarnya kalau dari pernyataan tuh menciptakan ruang gelap. Betul. Ketika seorang tersangka diumumkan dari awal, maka kemudian sikap prudentiality dari pimpinan KPK itu akan mulai diletakkan di situ. Dan bahkan kemudian bukan hanya prudentiality, orang pun kemudian akan hal ini akan menarik orang jarak. untuk menjadi akuntabel, karena kemudian orang ikut memeriksa proses itu. Iya, akan menjaga jarak, dan orang seluruh publik akan ngomong, tersangka A, calon tersangka A, gitu. Ini jadi, perubahan SOP ini di pimpinannya sekarang? Saya nggak tahu tuh Pak. Ini hari ini kita lihat kalau pengumuman tersangka tuh sampai hari ini ya KPK tidak mengumumkan siapa sebenarnya tersangka yang ada di Kementerian Pertanian sampai hari ini. Ini ada fakta yang saya juga sulit untuk menjelaskan karena saya bukan jubir KPK, Pak. Dan jubir KPK juga tidak bisa menjelaskan itu karena dia bukan penyidik. Iya. Jadi konstruksi pasal 36 ini itu sudah terpenuhi secara sederhananya ketika ada foto ya. Tadi kemarin itu ada foto, sudah selesai. Konstruksinya tidak perlu lagi. Jadi nggak perlu lagi berkaitan dengan main bulu tangkis, berkaitan saya makan jagung bareng atau apapun, itu sudah nggak perlu kita buktikan lagi itunya, karena ketika bertemu dengan pihak yang berperkara dengan alasan apapun full toid lah. Sudah full toid perbuatan pidananya. Sudah selesai. 36 junto 65. Harus dijuntokan tuh. 65-nya kan 5 tahun. Karena ini ancamannya serius, 5 tahun Pak kejahatannya. Oke, itu satu unsur. Yang kedua, kita kupas lagi unsur pasal 36 Pak. Yang kedua di situ Pak, ada kalimat Pak. Pihak yang berperkara. Ya. Oke. Bertemu secara langsung ataupun tidak langsung dengan pihak yang berperkara. Atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara. Oke. Kalimatnya kayak gitu. Sejak kapan sih orang itu berperkara?
sejak hari H dia dilaporkan. Yang ada hubungannya, dianggap itu sudah berperkara ya. Jadi per hari ini, Pak BW, kalau konstruksinya kapan dia berperkara, hari ini ada seseorang melaporkan si A ke KPK. CF. Misal si F gitu. CF. Misal A, B, C, D, E, F ya gitu ya. Misalnya si F dilaporkan ke KPK hari ini, maka per hari itu pasal 36 sudah mengikat pada pimpinan KPK. Pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan orang yang dilaporkan itu. Karena dia sudah memiliki potensi berperkara di KPK. Gitu loh, secara langsung maupun tidak langsung. Dan kalau dilacak lebih lanjut lagi sebenarnya, karena bapak korupsi itu adalah konflik kepentingan, maka sebenarnya itu dipakai untuk meminimalisasi potensi konflik of interest atau konflik kepentingan. Jadi jawaban-jawaban kemarin misalnya teman-teman di KPK berpendapat, oh itu kan ketemunya di bulan Maret, bulan Februari, Saya gampang sekali menjawabnya. Tempus delictinya itu sejak sejak berperkara. Nggak tahu saya Pak. Nggak ngerti saya Pak. Bukan juru bicara, bukan nggak tahu. Itu terserahlah, mereka bisa jawab apa saja itu ya. Untuk terus, coba membolak-balikkan perkara. Terus ya ininya argumen counternya apa? Sejak kapan orang itu berperkara di KPK? Sejak dilaporkan. Jelas. Setuju saya. Sejak hari H dia dilaporkan bahwa dia melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Sejak hari itu juga, maka dia berperkara dengan KPK. Karena laporan pengaduan masyarakat itu akan ditindaklanjuti oleh tim Dumas yang terdiri dari gabungan ya, fungsional Dumas dan penyelidik. Proses pencarian alat bukti di KPK itu sudah mulai. Dari sejak hari H dia dilaporkan. Jadi, foto yang terjadi di GOR itu, yang entah bulan apa itu jelas sudah pasti itu sudah dalam proses pelaporan pengaduan masyarakat. Ini yang kemudian menggugurkan, oh orang ini belum saat itu dia belum berperkara dengan KPK. Loh, nggak begitu sembarangan. Berperkara dengan KPK itu sejak hari H dia dilaporkan tindak pidana korupsinya. Setuju. Memang kalau ada ruang negosiasi Pak, Bapak bayangkan Pak BW, bisa Bapak bayangkan nggak kalau dia dilaporkan itu dia belum berperkara, maka saya akan nongkrong di loket pengaduan masyarakatnya KPK dan saya akan datangi setiap orang-orang yang dilaporkan oleh masyarakat untuk melakukan jual beli perkara. Jadi kalau begitu pada dirinya Mr. F ini ada dua ya. Satu tipikornya, terus kedua undang-undang KPK-nya pasal 36. Pasal 36 Junto 65. Pasal 65. Tuh. Dan kalau kemudian dilacak lebih lanjut lagi, isunya tuh pemerasan tuh kan the quality of the crime itu kan yang paling tinggi, Bos. Kalau cuman gratifikasi, orang ngasih suap menyuap udah ada kepentingan dua pihak. Ini menggunakan kewenangan loh. Ya 12E. Ya, jadi dengan begitu kalau tuduhannya adalah pemerasan itu serius banget itu. Iya. Dan di KPK bukan hanya itu, sextortion juga pernah terjadi kan, pemerasan dengan hadiahnya seks itu pernah terjadi itu. Betul. Teman-teman rutan. Jadi sekarang kenapa masih ragu-ragu menetapkan dia sebagai tersangka? Tadi harusnya kan tidak ada keraguan. Semoga ya teman-teman Polda Metro menonton podcast ini sehingga bisa kita kita letakkan konstruksi hukumnya sebagaimana seharusnya. Ini yang beredar di luar, saya mengatasnamakan publik. Publik khawatir sekali ada barter. Ya, gimana ya? Pertanyaannya apa yang dibarter? Emang selama ini suka terjadi barter? Jadi gini Pak BB, memang hari ini ya Pak ya, itu kredibilitas dua lembaga penegak hukum yang paling diandalkan oleh masyarakat ya. Yakin lo KPK masih diandalkan? Seenggaknya ya. Iya kalau tadi maaf yang memuja pimpinan KPK sih lu. Jadi hari ini kan kita pertaruhkan Pak kredibilitas KPK dengan tuduhan pemerasannya ya di dalam dia melaksanakan tugasnya
dengan kredibilitas Polda Metro juga, dengan kecurigaan publik bahwa pasti gitu-gitu lagi lah, pasti juga nanti hilang, pasti juga nanti seiring waktu hilang, menghilang. Tapi yang menarik kan Bos, Kapolri menurunkan tim dari Mabes Polri untuk membackup Polda. Ini jarang-jarang loh. Jarang-jarang. Kan kalau dalam kasus seperti itu, pertama mungkin karena tingkat kesulitan kasusnya itu advance, tinggi sekali, kompleksitasnya macam-macam. Terus kedua, jangan-jangan itu bentuk, segera loh, gitu. Bisa juga kayak gitu kan. Jadi ada kontrol dari pimpinan di atas. Gini Pak, kenapa kasus ini jadi menarik? Teman-teman Pak Kapolri langsung menurunkan tim supervisi dari Mabes. Menurut saya sederhana sih. Pelapor dan yang dilaporkan sama-sama pejabat negara kan. Itu loh. Karena pada saat SYL melaporkan, SYL masih menjabat Pak Menteri. Yang dilaporkan juga masih menjabat sampai hari ini bagi Ketua KPK, dan dua-duanya kepala lembaga negara. Jadi ini kasus yang menarik perhatian masyarakat. Apalagi satu, dia sedang melaksanakan tugasnya, kepala lembaga penegak hukum yang nanti kalau saya ngomong paling dipercaya publik nanti Pak BW protes lagi. Tapi dari situ kan kita bisa dapetin Pak ya, kasus ini unik karena untuk pertama kalinya pimpinan KPK itu ini udah masuk proses penyidikan ya. Itu dituduh oleh si orang yang ditersangkakan itu melakukan pemerasan. Ini bukan yang pertama. Ini yang pertama Pak. Kalau yang lain-lainnya yang berani dijadikan dasar untuk menjadi tersangka. Iya. Ini kalau pemerasannya udah lama kali ya. Kalau pemerasannya udah lama. Cuma diduga ini pertama kalinya si korban langsung bersuara, speak up, terus itu menyatakan secara terang-terangan, lu meres gua. Dia membuka lu meres gua bukan berarti dia tidak melakukan korupsi kan? Iya. Jadi harus kita tarik garis demarkasi yang jelas Pak antara perbuatan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian dan dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian gitu loh. Jadi ini ada tindak pidana yang melahirkan tindak pidana lainnya. Itu yang tadi pakai tindak pidana derivatif ini. Pak, itu yang tadi dalam pemberantasan korupsi di korupsi. Ini kan ada beberapa hal lain juga terlibat sobat. Satu, dalam banyak kasus korupsi, LPSK mempunyai peran yang strategis untuk melindungi para justice kolaborator. Ya, misalnya nih, gue bikin simulasi. Dalam 2-3 hari ini, SJL kemudian dipanggil dan ditahan. Itu kan, dan dia ada dalam pengawasan orang yang kemudian lembaga yang diduga sebagian oknum pimpinannya itu melakukan tindak pidana korupsi. Ini kan bisa menyebabkan yang tadi saya bilang, lembaga ini menjadi tidak trustable. Ini kan dia nggak bisa prudent karena di pasal 39 ayat 2 penyidik itu bertindak untuk dan atas nama pimpinan, sedangkan pimpinannya sedang berkonflik. Itu yang saya mau bilang, kan LPSK menjadi penting. LPSK menjadi penting dan kemarin kan sudah dilaporkan katanya sudah didaftarkan. Ini yang saya agak bingung ini sebenarnya posisi SYL ini mudah-mudahan SYL nonton juga ya kali sama teman-temannya. Sama lawyernya SYL juga kali. Nanti jadi banyak advis. Nanti advice-nya udahlah janganlah Pak kalau gitu nanti aja lah kita ngobrol. Amal. Jadi gini, harus cermat juga. Pada saat SYL meminta perlindungan LPSK ya, saksi dan korban ya, kepada teman-teman LPSK, ini pada perkara yang mana? Karena dalam undang-undang untuk perkara yang di Kementan, LPSK nggak bisa terima karena dia misalnya pelaku utama
Yang sampai sekarang nggak diumumkan itu ya sebenarnya siapa pelaku korupsi Kementan itu ya. Kemarin sudah dijawab kalau nggak salah kemarin atau tadi malam ya dijawab tuh teman-teman KPK bahwa pelaku utama tidak bisa dilindungi oleh LPSK. Tapi untuk perkara yang di Polda Metro sebagai korban pemerasan dia boleh. Dia bisa dilindungi. Dia bisa dilindungi. Jadi harus dilihat secara cermat. Betul, harus cermat. Ya, jadi nah, bukan, maaf ini Pak, ini kan advice gratis nih jadinya apalagi kalau ditonton sama teman. Ini yang harus cermat. Ini juga untuk gitu untuk diperhatikan oleh LPSK, ya kan? LPSK wajib melindungi sebagai korban untuk perkara yang di Polda Metro. Untuk perkara yang di KPK, misalnya benar bahwa SCL sudah menjadi tersangka di KPK dan dia masuk dalam klasifikasi pelaku utama. Memang betul pelaku utama tidak bisa Dan sebenarnya dalam situasi seperti ini, dilematis seperti ini, penahanan orang seperti dalam case ini sebaiknya memang tidak di dalam KPK ya. Tidak di dalam rumah tahanan KPK untuk memastikan supaya jangan terjadi dalam tanda petik intimidasi dan macam karena ada potensi konflik of interest atau orang yang diduga sebagai pimpinan KPK yang terlibat ini diberhentikan sementara dulu. Seharusnya dinonaktifkan dulu sementara karena siapa yang bisa menjamin nanti pada saat penanganan kasusnya misalnya SCL ya Pak ya. Taruhlah kita misalnya SCL melakukan ditahan hari ini, dilakukanlah penahanan dalam rutan. Siapa yang bisa menjamin di dalam rutan tidak ada komunikasi, tidak ada power of influence ya, maksudnya intimidasi dan lain-lain. Bahwa jangan cabut laporan di Polda lah dan lain-lain. Itu kan bisa saja terjadi. Sangat bisa. Sangat bisa, apalagi orang yang dilaporkan adalah orang nomor satu di lembaga penegak hukum yang melakukan penahanan. Terhadap lihatlah kasus atau contoh kasus TWK gitu kan. Ini sebagai contoh. Apa ya? Jauh banget ya. Kan ada TSK, ada TWK. Itu bagaimana argumen dibangun untuk menyingkirkan orang-orang terbaik di KPK itu loh. Jadi kalau model intimidasi kayak begitu jago banget itu, jago banget. Diduga jago banget itu. Nah yang kedua selain LPSK, ada yang menarik juga sebenarnya. Tiba Syahrul Yassin Limpo juga diterima oleh Presiden Jokowi. Diterima ya? Diterima. Iya. Artinya kan itu jadi sinyal bahwa saya asumsikan bahwa Syahrul Yassin Limpo sudah melaporkan juga kepada Bapak Presiden Jokowi. Karena kan panglima tertinggi penegakan hukum di Indonesia itu Presiden. Nggak, maksud gua kalau kepada pimpinan KPK aja nggak boleh ketemu, kok bisa ketemu presiden? Jadi dia kan mengembalikan mandat ya Pak ya? Iya, cuman tersangka. Apa harus diterima? Nanti dulu. Mana pengumuman resminya kan belum ada sampai sekarang. Kan ini kan oleh Pak Menko-nya. Ya itu makanya kemudian kita tanya kan kepada KPK sebenarnya yang tersangkanya siapa? Sampai hari ini tuh kita bertanya loh. Jadi kemudian udah berhari-hari loh ini polemik ini terjadi loh. Dengan argumen itu kemudian pertanyaannya kok Pak Yassin Limpo pede banget bahwa dia jadi tersangka sehingga mengundurkan diri. Kan belum ada tersangkanya. Lah makanya KPK juga nggak umum sampai sekarang gitu. Pak Yassin Limpo kenapa Anda mengundurkan diri? Emang Anda sudah pasti jadi tersangka? Belum tentu. Kalau dia udah jadi tersangka, Presiden nerima agak pertemuan dengan tersangka jadi paradoks ya. Gitu loh. Bali liut kalau itu sih orangnya. Tapi kan ini tidak, semua keruwetan ini kan semua dilakukan, saya bisa sampaikan bahwa ini kesalahan KPK sendiri Pak. Maksud lo pimpinan KPK? Kalau clear, prudent, misalnya per Juni pasca ekspos perkara gelar sudah dinyatakan bahwa naik sidik, lalu dikeluarkan sprindik, lalu ditetapkan sebagai tersangka, lalu diumumkan ke depan publik bahwa tersangka, lalu kemudian proses penegakan hukum dijalankan, penggeledahan semua lah ya, tindakan-tindakan pro justisia, pemanggilan, pencekalan dan lain-lain, sifatnya memaksa.
Kan publik jelas, clean and clear dia jadinya gitu loh. Tidak ada yang istimewa dari kasus semua. Udah banyak kok menteri yang ditersangkakan, udah banyak gitu loh. Nggak ada yang sesuatu yang istimewa. Tapi hari ini kan semua gelap. Dia jadi istimewa karena diterima presiden ya? Enggak. Semua gelap, nggak juga. Biasa aja. Menurut saya itu wajar-wajar aja, nggak ada masalah. Kalau begitu saya lanjutin. Apa pendapat sobat ketika pimpinan KPK masa jabatannya diperpanjang 1 tahun, sementara kejadian kayak gini terjadi berturut-turut. Kayak pimpinan KPK sebagiannya diduga terlibat terus-menerus menimbulkan kekacauan penegakan hukum. Itu kalau jadi hakim yang memutuskan itu kayak gimana ya rasanya? Saya sudah speechless kalau soal itu, Pak. Speechless ya. Karena saya sampai kehabisan akal sehat untuk menganalisa. Bukan kehabisan kata-kata, kehabisan akal sehat ya. Jadi kehabisan akal sehat, Pak. Nuranimu defisit langsung ya. Untuk menganalisa mengapa orang yang melakukan kesalahan berkali-kali, melakukan pelanggaran kode etik berkali-kali, bahkan diduga melakukan pidana berkali-kali. Justru bukan punishment yang turun, tapi reward. Ya. Itu loh, Pak. Ini kan yang membuat kita jadi dibolak-balik antara reward and punishment. Seharusnya kan orang yang berprestasi diberikan reward dan orang yang bersalah diberikan punishment. Tapi ini terbalik. Yang melanggar kode etik berkali-kali, yang diduga melakukan pelanggaran pidana berkali-kali justru diberikan reward. Jadi apa nih usulnya nih? Kayaknya kita usul konkret deh. Sebagai penyidik media, penyidik media lagi. Betul ya? Iya, terakhir dulu ya. Satu, Pak. Untuk meneruskan proses pengusutan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian, maka KPK harus prudent. KPK harus memastikan dirinya tidak konflik of interest. Dengan cara apa? Dengan cara pimpinan KPK yang diduga melakukan tindak pidana dalam tindak pidana itu harus dinonaktifkan. Oke, nonaktif pimpinan KPK yang diduga itu yang menjadi pertama, keniscayaan. Itu yang pertama. No point to discuss. No point to discuss. Sebab kalau itu diteruskan sama aja kayak orang meneruskan terus sholat, dia nggak wudhu, wudhunya batal atau dia bahkan mungkin nggak pakai sarung kali sholatnya gitu loh, Pak. Kalau nggak pakai celana bisa ya. Kalau nggak satu itu, Pak. Itu no point to discuss. Nonaktifkan pimpinan KPK yang diduga melakukan pemerasan. Yes. Ini lo pesan ini kepada Pak Presiden pasti. Kepada Bapak Presiden. Sampaikan. Oke. Satu. Yang kedua, teman-teman Polda Metro Jaya segera memberikan kepastian hukum, jangan mengulangi apa yang dilakukan oleh teman-teman di KPK. Sampai hari ini tidak diumumkan nih tersangka. Sampai kusut pabiliet kalau kata Pak BW tadi, sampai sekarang kita bingung ini yang mana tersangkanya, kok sudah ada yang mengundurkan diri, kok sudah ada yang digeledah, kok sudah ada yang disita. Sementara tersangkanya kita tunggu-tunggu belum muncul-muncul. Dan tudingan barter terjadi di situ. Teman-teman Polda Metro Jaya jangan mengulangi apa yang dilakukan oleh KPK. Segera umumkan siapa sesungguhnya tersangka yang ada di Sprindik. Karena pengumuman tersangka itu pemerasan. Pengumuman tersangka itu juga jadi penting untuk poin yang pertama tadi. Jadi penting karena nanti ini kan teman-teman penegak hukum yang lain itu bisa menjaga jarak dengan si tersangka itu. Gitu loh. Baik di sisi KPK maupun di sisi teman-teman Polri. Kan nggak mungkin nanti tersangka di Polri terus itu misalnya diskusi sama Pak Kapolri. Paham kan maksud saya kan? Konflik of interest lah Pak Kapolri. Atau misalnya tersangka di Polda Metro Jaya diskusi ngobrol ngopi bareng sama Kabar Eskrim misalnya, Pak Kabar Eskrim, atau diskusi bareng ngopi dengan Pak Kapolda Metro. Ini kan jadi tidak prudent lagi nantinya, jadi konflik of interest. Apa yang mesti dilakukan? Segera umumkan siapa tersangka pemerasan. Kalau tidak diumumkan, sebaiknya Pak Kapolri mesti apa kepada Kapolda ini? Ya kalau tidak diumumkan, maka dugaan konflik of interest akan sangat
besar terjadi kalau di dalam proses penegakan hukum. Setelah juga terjadi konflik of interest, terus apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Kapolri? Berat ya jawabnya. Saya agak bingung. Pokoknya kalau gue yang mewakili, gue udah tangkap isi hatimu. Perlu dilakukan tindakan yang tegas. Ya. Karena kalau tidak itu akan merusak citra dan kewibawahan dari Polda. Ini dipertaruhkan kok kredibilitas dua lembaga negara, apalagi menjelang pemilu ya Pak. Keren. Apalagi menjelang pemilu, tahun politik. Kita menyambut tahun politik dengan carut-marutnya penegakan hukum. Bapak bisa bayangkan. Kalau nanti terjadi pelanggaran hukum di ruang politik, itu malah lebih kicau lah gitu. Itu lebih. Teman-teman, keren pembahasannya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.